Oke, coba bayangin deh, ada satu negara yang dapat predikat paling dermawan sedunia, tapi jutaan anak mudanya justru care-nya yang nggak ngeh sama salah satu cara beramal paling keren. Nah ini kan aneh ya. Ini paradoks yang terjadi di Indonesia, dan kita bakal coba bedah bareng-bareng misterinya. Dan ini bukan isapan jempol loh. Menurut World Giving Index, Indonesia itu emang dapat ranking pertama sebagai negara paling dermawan. Nah, justru karena fakta inilah, teka-teki kita jadi makin seru. Kalau emang kita semua ini suka banget memberi, kok bisa ada yang kelewat ya? Nah ini dia nih pusat ceritanya, 88 juta milenial. Kita tahu kan, generasi ini melek teknologi, berpendidikan, dan punya kekuatan ekonomi yang nggak main-main. Harusnya mereka ini bisa jadi superhero donasi di Indonesia. Tapi beneran kayak gitu nggak ya di lapangan? Jadi, pertanyaannya sekarang jadi jelas banget kan? Kita punya budaya memberi yang super kuat, populasi milenialnya segitu banyak, tapi kenapa ada satu instrumen amal yang modern dan canggih ini malah kayak nggak kelihatan sama mereka? Ada apa ya sebenarnya? Yuk kita mulai investigasinya. Oke, buat mecahin misteri ini, kita harus kenalan dulu nih sama pemeran utamanya, wakaf uang. Eits, jangan bayangin ini donasi yang biasa-biasa aja ya. Ini tuh tradisi kuno yang dikasih sentuhan modern yang, wow, keren banget. Gini deh, secara tradisional, wakaf itu ibarat kita nanam pohon. Aset pokoknya, misalnya tanah atau bangunan, itu dijaga banget biar nggak hilang. Ya kayak pohonnya gitu. Nah, buahnya atau keuntungan dari aset itu dipanen terus-terusan dan disalurin buat kebaikan. Jadi, ini amal yang manfaatnya ngalir terus, nggak ada putusnya. Nah, disinilah letak keajaibannya. Kalau wakaf tradisional kan butuh aset gede tuh, kayak tanah atau bangunan. Wakaf uang ini mengubah semuanya. Tiba-tiba aja siapapun, kamu, saya, kita semua bisa ikutan. Nggak peduli jumlahnya berapa, kita bisa jadi bagian dari amal abadi ini. Wah, ini sih revolusi dalam dunia donasi. Tapi jangan salah ya, ini bukan ide kemarin sore. Jejak wakaf di Indonesia itu udah ada dari abad ke-13 loh. Yang keren itu evolusinya. Tahun 2002, MUI secara resmi ngebolehin wakaf dalam bentuk uang. Terus puncaknya, tahun 2020, pemerintah malah ngeluarin produk investasi syariah yang nyambung langsung ke wakaf uang. Jadi, bisa dibilang ini instrumen yang udah mapan, sah, dan terus berkembang. Oke, sampai sini kita udah paham ya konsepnya gimana. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Karena data nunjukin ada semacam jurang pemisah yang gede banget di benak para milenial. Antara apa yang mereka tahu sama apa yang mereka lakuin. Coba deh lihat angka ini. Ini benar-benar bikin kaget. Di satu sisi, 82% milenial ngakunya tahu soal wakaf uang. Angka yang gede banget kan? Tapi, di sisi lain, coba lihat, cuma 34% yang beneran jadiin ini pilihan utama buat beramal. Jauh banget kan bedanya? Ada jurang yang dalam banget antara cuma tahu sama beneran mau. Terus kenapa bisa ada jurang segitu jauhnya? Nah, seorang ahli ngasih kita petunjuk penting nih. Ternyata kata tahu di sini tuh cuma di kulitnya aja. Mereka mungkin pernah dengar istilahnya, tapi belum benar-benar klik gitu loh soal seberapa besar dampaknya. Jadi, kenapa sih pemahaman mereka cuma di permukaan aja? Oke, sekarang waktunya kita jadi detektif. Kita bakal gali lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya akar masalahnya? Apa aja yang jadi penghalang buat mereka? Dari penelitian, ketemu nih 3 tersangka utamanya. Yang pertama, pemahaman yang cetek. Kedua, promosi yang kurang gigit. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting nih, soal kepercayaan ke pengelolanya. Atau yang biasa disebut nazir. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, pemahaman yang dangkal ini bisa kita lihat dari data ini. Coba deh, 82% emang tahu secara umum. Tapi pas ditanya lebih spesifik, ini tentang uang kan? Yang tahu turun jadi 68%. Ditanya lagi, gimana cara donasinya? Turun lagi jadi 45%. Dan yang paling parah, yang rasa bisa ngejelasin ke orang lain cuma 30%. Ini kayak corong, makin ke bawah makin sedikit yang benar-benar paham intinya. Hambatan kedua ini soal promosi atau iklannya lah. Coba deh kita bandingin sama kampanye zakat yang biasanya emosional, ada di mana-mana, dan kena banget. Nah menurut penelitian, promosi wakaf uang ini dianggap ya gitu deh, lemah dan nggak menarik. Kaku, kurang kreatif, pesannya nggak nyampe. Jelas aja tenggelam di tengah lautan konten media sosial. Dan mungkin ini penghalang terbesarnya, soal kepercayaan. Oke, emang 71% bilang percaya sama pengelolanya. Tapi coba lihat angka yang di tengah. 24% itu ragu-ragu.
itu hampir seperempat loh. Dan dalam urusan amal, keraguan sekecil apapun itu udah lampu merah. Artinya ada seperempat milenial yang masih mikir, duh bener nggak ya uang gue dikelola dengan baik? Seorang ahli bahkan bilang gini, jadi nazir yang sah, yang punya sertifikat resmi, itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Bagian yang paling menantangnya itu justru gimana caranya merebut kepercayaan publik. Izin itu satu hal, tapi hati publik itu hal lain. Dan itu cuma bisa didapat lewat transparansi dan bukti kerja yang nyata. Oke, kita udah bongkar semua masalahnya satu persatu. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya apa dong? Gimana caranya kita ngebangun jembatan yang bisa nyambungin wakaf uang ini ke 88 juta milenial yang potensinya luar biasa besar itu? Rekomendasinya jelas banget dan langsung ke intinya. Untuk masalah pemahaman yang dangkal, solusinya adalah edukasi, kasih tahu seberapa besar dampaknya dan seberapa fleksibel instrumen ini. Terus, buat promosi yang nggak efektif, ya bikin kampanye yang menarik, gampang diakses, dan kelihatan terpercaya. Dan yang terakhir, buat masalah kepercayaan yang rendah, kuncinya cuma dua, tingkatkan transparansi dan perketat pengawasan resminya. Jadi, kalau kita simpulkan, kunci buat membuka peti harta karun filantropi ini sebenarnya simpel, cuma dua hal. Satu, akuntabilitas. Artinya harus jelas uangnya kemana dan hasilnya apa. Dua, komunikasi. Ceritain kisah-kisah suksesnya dengan cara yang nyambung dan bisa dipercaya sama anak-anak muda zaman sekarang. Kisah wakaf uang di Indonesia ini sebenarnya jadi cerminan tantangan yang lebih besar loh. Di era di mana informasi bejibun dan pilihan ada di mana-mana, pertanyaannya jadi gimana caranya kita membangun kepercayaan yang beneran tulus pada sebuah gerakan amal modern. Ini bukan lagi cuma soal donasi, tapi soal fondasi kepercayaan itu sendiri di zaman sekarang. Nah, ini pertanyaan penting buat kita semua pikirin bareng-bareng.